Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amsa Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila jami'i asatizina masyayikhina wa mu'allimina wa luharmit kudubina minal fuqaha wal muhaddisin wa kumsidusin wa ala al-imam asas bil-ismin Zainuddin bin Abdul Aziz bin Jalal al-Maribali wa Hasan la syekh jazul asmat kemutu syekh Badul Anwar Hasan Nabaji Anwari Allah nafa'ana bi barakati basarahim wa nama Muhammad nabi madatihi bi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo syukur Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kala Allah kelawan kula jenengan syukur dumateng napa-napa ingkang sampun keparingan kala Allah. Napa-napa ingkang sampun diparingan dening kita sedaya kenikmatan ditetepaken kala Allah Subhanahu wa taala, ditambahi keberkahane kesayangane kala Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dados kebutuhan dicukupi kala Allah, kados hajat cita-cita dikabulaken kala Allah, kados masalah keruwetan diudari dimantunaken kala Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi kita siha wal afiyah zahiran batinan dan kadingono keistiqomahan hidayah saged ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sedaya ibadah ingkang sampun kita laksanakan ditampa diterami kala Allah Subhanahu wa taala. Sedaya dosa-dosa dingapunten kala Allah Subhanahu wa taala, ditebihaken saking kemaksiatan digampilaken melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rezeki kula panjenengan dibukaken kala Allah Subhanahu wa taala, ingkang tebih dibarakaken, ingkang sekedhi dikataken, ingkang cupet diluasaken, ingkang wonten dhuwur langit didoaken kala Allah, ingkang kependhem wonten ngandhapi bumi didalaken kala Allah Subhanahu wa taala, ingkang ewet angel digampilaken kala Allah taala, ingkang sampun cemepak diparingaken wonten asta kula panjenengan damel sampun ibadah ketanganan ibadah nima Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi yo keturunan anak turun kala Allah dijagi dados anak ingkang sholihin sholihah, dan mugi-mugi yo sedaya ingkang sakit kala Allah diparingono enggal-enggal kesarasaken boten sakiti kesulitan derajati untuk ngersani Allah, nguguraken dosa-dosanipun, dan mugi-mugi yo ahli kubur kita sedaya kali Allah dipanurullah min diyadil jannah wa barzainipun kelawan mawasan kalimah la ilaha illallah ingkang kita niati dados tebusan dumateng ahli kubur kita sedaya, dan mugi-mugi yo Allah kepada kita sedaya istiqomah husnul khatimah amin. Al-Fatihah. Iya kan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana bil barakati wa sharhi idarani amin. Nerusaken pengawasan kita wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilat lu'inu fid dunya wal akhirah walhum adzabun adzim yauma tashhadu alaihim alsinatum wa aydihim wa arjulum bima kanu ya'malun. Allah ngendika orang-orang mereka yang menuduh perempuan-perempuan yang baik yang menjaga dirinya, menuduh melakukan pekerjaan yang tidak baik, al-fahishah ini perzinahan, maka mereka penuduh ini dilaknat oleh Allah dunia dan akhiratnya, dan bagi mereka azab yang besar nanti di hari akan mempersaksikan kepada mereka semua lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka
bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Maka semua apa yang kita lakukan hari ini di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang harapan kita paling besar kecuali adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kula jenengan boten mungkin ingkang badhe ini lepas saking kemaksiatan. Meripat mata ini tidak mungkin lepas dari kemaksiatannya mata. Tangan sama, tidak akan lepas dari kemaksiatan tangan. Kaki sama, telinga sama, semua anggota badan kita. Bahkan hati kita yang tidak terlihat tidak terlepas daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bentuknya zalim li nafsi atau zalim kepada yang li ghairi. Maka harapan terbesar kita adalah ketika kemudian kita menghadap Allah Ta'ala dan ternyata masih banyak dosa yang kita lakukan dan kita belum sempat memohon ampun kepada Allah Ta'ala, belum sempat ngistighfari, belum sempat nedi pangapuron Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berkenan untuk memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan juga ketika kemudian seandainya ada hakul adami, kedoliman kepada orang lain, Allah pun mampu untuk menambeli kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Amin rabbal alamin. Wa akhraja asy-syaikhan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Allah izdanibu sab'ah al-mubiqat qila ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa riba wa tawalli yawmal zaf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Al-Imam Bukhari Muslim beliau mendapatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang merusak. Dikatakan kepada Rasul, wahai Rasul, apa itu 7 perkara yang harus kita jauhi yang dapat merusak? Merusak apa sih? Merusak amal. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu kemudian akan dirusak oleh 7 hal perkara ini. Dan ini adalah dosa-dosa besar. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara i'tiqadiyah khususnya ataupun secara tidak i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu berarti keyakinan. Keyakinannya memang sudah tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau secara tidak i'tiqadiyah pekerjaannya tapi pekerjaan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihru, kemudian sihir, dukun, sihir nama dukun. Jadi mendukun, apa mendukun perdukunan juga, gitu. Maka jauhilah apa yang membuat orang itu kemudian harus melakukannya. Nopo masalahnya, nopo masalah rezeki, nopo masalah dunia. Kalau masalah duniawiyah, masalah rezeki, maka Allah sudah tentukan semuanya. Seandainya pun jenengan dukun terus ono hasili, saumpamane ya, terus dukun ono hasili, maka tidak lain itu sebatas apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada jenengan. Seandainya sabar betul dukun akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi krono panjenengan kudo sing boten sae, akhirnya terkadang yang niku nglakoni ngeten iki, entah kemudian bentuknya maliyah, duniawiyah, harta benda, entah kemudian bentuknya sesama manusianya, hubungan sesama manusianya,
memutus tali persaudaraan, memutus seseorang yang sudah menikah, memutus yang lain-lainnya, ini pun sama. Akan ampun, tidak usah. Seandainya penjenengan tidak ada masalah dan keinginan yang kita inginkan, masalah yang ditimpa oleh Allah kepada kita, maka tidak ada yang berhak untuk kita haturkan dan tidak ada yang berhak untuk kita aturi, untuk kita keluhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab namun Allah yang saged bantu kula panjenengan. Wa qatlun nafsil ladzi haramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang yang haram hukumnya kecuali dengan benar. Kok ono dengan benar? Ini kemarin sudah. Ketika menjadi al-guju, maka membunuh itu dibenarkan. Tapi kalau kemudian bukan al-guju yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memberikan hukum mati, maka ya tidak boleh. Nah, ini lek mata ini buatan kelawan hak atau tidak menjadi al-guju lah paling gampang. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Bumiin kita sesarengan sami-sami ngaos pilih yatim niku nggih gadah harta kiyambak. Saung di bapak sing mati nggih berarti ibu nggih harta kiyambak. Begitu suami seumpama ini meninggal dunia, maka suami itu akan meninggalkan hartanya. Harta yang ditinggalkan oleh mayit itu namanya harta waris. Anak akan mendapatkan waris dari ayahnya. Istri akan mendapatkan waris dari suaminya. Lek panjenengan duwe harta waris, lek panjenengan duwe napa? Duwe donya nggih. Tapi lek mboten gak ada sama sekali nggih mboten. Kemudian harta yang didapatkan oleh anaknya dari ayahnya yang meninggal itu haknya anaknya, bukan hak ibunya, haknya anaknya. Ibunya yang dapat waris dari suami yang meninggal dunia, istri itu ya punya hak atas harta warisnya sendiri. Maka harta anaknya yang yatim ini harus hati-hati. Tidak boleh kemudian difoya-foyakan oleh orang yang menanggungnya. Nopo ibu dhewe, nopo Pak Dene, nopo sinten mawon lah. Ini tidak boleh. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhannya, buatan asal dihambur-hamburkan. Wariba, kemudian riba, harta riba. Paling gampang nopo niku jenis duit wedok nih kalau nggih. Jadi lek nyile 1000 balik kudu 1500 niki namine riba. Niki mboten pareng. Ini merusak amal kula jenengan. Wa tawliya mazhab, melarikan diri di hari perang. Jadi pas melok perang bareng ngoten jerai wedine metu. Malah mundur melayu supaya cek selamat. Maka hal itu pun juga adalah dosa besar. Melayu wonten pundi, lek wis mati tetap mati kok. Mau lari kemanapun kalau sudah waktunya meninggal dunia tetap akan meninggal dunia. Sing ado, sing tebi dugi laut, lek krungu wong kena tsunami, ngomong alhamdulillah aku atuh kok laut gak kena tsunami. Sing nisori gunung, sing ado kok gunung nggih ngoten alhamdulillah gak kena erupsi. Gak Semeru ya. Gini kok terus boten bakal kenging ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Lek pinggir laut nggih berarti tsunami, lek nisari gunung nggih erupsi nggih. Wong Allah niku enggak lek nguji kula jenengan niku carane kathah. Kobongan dininggan nggih saged. Angin puting beliung, iki lek ngomong kudu hati-hati kan beliung puting masalahnya.
Angin puting puting beliau. Bener napa mboten? Pokoknya angin gede niku lah nggih. Niku nggih ten pundi muni nggih. Nggih saged. Gempa di budi-budi nggih saged ngene iki. Jadi artinya kalau Allah sudah menentukan terkena musibah, maka tidak harus di mana, dimanapun tempat pasti akan terkena musibah itu. Begitu pula kematian. Dipun di panggonan mawon, lek panjen Allah penentuaken matine. Nggih badhe mlayu ten pundi? Nggih, sing ngitano nggih tetep mati. Nggih. Artinya begitu peperangan terus melarikan diri loh supaya tetap urip. Dia pun jamin tuh tetap urip. Enggak terus mboten melayu ke sandung malah kejungkel malah mati dan mati. Jadi artinya tidak ada alasan sebenarnya ketika orang itu melarikan diri daripada peperangan. Waqatul muhsanatil ghafilil mu'minah. Ini bahasa kita. Menuduh perempuan yang menjaga dirinya, mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enten wong wedok sing muslimah, mukminah yang mereka sudah menikah, mereka menjaga dirinya dari hal yang tidak baik yaitu al-fahisyah, yaitu zina, terus dituduh ada orang yang menuduhnya berzina. Maka si penuduh ini adalah dosa besar. Jadi apa ngarani menuduh orang berzina itu dosa besar. Maka ampun niku merusak maki amal. Lek kadek dereng mboten taubat tetap dalam keadaan ngoten niku menuduh orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, berzina, meninggal dunia, maka eman nopo sing sampun kita laksanaken amal bagus niku saged kobong ilang sebab pekerjaan kita menuduh kepada orang lain melakukan zina. Wal hakim ayyuma abdin aw imra'atin qala aw qalat li walidatiha ya zaniyah la bitalik minha ala zinan jaladathuma walidatuhuma yaumal qiyamati anna la hadda lahunna fid dunya. Imam Hakim mengatakan beliau siapa saja seorang hamba ataupun perempuan, berarti ini ada keraguan di dalam meriwayatkannya. Qala au qalat, yang kemudian mengatakan kepada anak perempuannya, marang anak wadone imro'ah, anak perempuan, dengan tuduhan mengucap ya zaniyah, anak zino, arep wedok sing zino. Walam yutalik minha ala zina, sedangkan dia mengucap itu tidak ada dasar mengetahui kalau perempuan yang dikatakan zina itu melakukan zina. Jalatuma walidatuma yaumil qiyamah, maka nanti orang yang dituduh atau perempuan yang dituduh berzina itu akan memukuli kepada yang mengatakannya zina itu nanti di yaumil qiyamah. Li'anna la hadalahunna fid dunya, karena tidak ada had di dunia. Dan kata-kata liwalidatiha iki ada yang menerangkan bukan anak perempuan tapi adalah budak. Ada seseorang menuduh budaknya melakukan zina, maka walaupun kemudian budak itu tidak dapat memberikan hukuman kepada sayyidnya atau kepada penuduhnya, sayyidnya yang menuduh dia berzina di dunia, tapi nanti ketika dia memiliki kiamah, kalau benar, kalau sinten mau budaknya tidak melakukan yang apa dituduhkan yaitu zina, maka nanti akan dibalas oleh budaknya itu dengan cara dipukul. Wa man qadaba mamluka bizina. Nah ini semakin jelas. Yuqamu alaihi lahadul yaumil qiyamah illa ayyakuna kama qala. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan wa man itu Al-Imam Bukhari, siapa yang menuduh budak yang dimilikinya berzina, mamlukah bizina, yuqamu alaihi lahadul yaumil qiyamah, maka nanti si penuduh itu
akan dikenakan hukuman di yaumil qiyamah, kecuali kalau memang tuduhannya itu benar, illa ayyakuna kama qala, kecuali apa yang diucapkan itu memang benar. Jadi ada seorang sayyid, ada seorang tuan menuduh budaknya berzina. Kalau kemudian tidak benar dia menuduhnya, maka nanti budak itu akan mentakzir, akan menghadnya, akan memukulnya nanti di yaumil qiyamah. Tapi kalau benar memang dilakukan oleh budak itu, ya maka tidak ya. Tapi saat ini betul-betul budak, saat ini tidak ada budak. Ini sing rati penting. Wa qala ba'dhum wa mimma ammat bihil balwa qaulul insan likinihi ya mukhnisu ya au ya kuhbat. Sebagian ulama beliau mengatakan perkara-perkara yang umum yang diucapkan oleh manusia, oleh orang-orang ini, oleh manusia kepada orang lain. Kalau manusia likin nanti itu budak, kan itu judulnya budak. Tapi ini tidak harus sama budak. Mukhnisun au yaqubatun. Niki cara kula jenengan ngoten apa ki PSK utawa PGG lah. Kok nyeluk uang ngoten iki? Memanggil seseorang itu dengan panggilan PSK. Pekerja PSK, pekerja sosial. Lah cukup iku lho. Pokok PSK niku lho nggih. Lek basa Jawa ni begengek niku lho. Nggih. Kok terus nyeluk uang niku kok diceluk begengek. Iku lho, begengek. Begengek apa dia niki. Kok nyeluk uang ni nyeluk begengek. Wong padahal jenengan iki mboten semerap. Artinya jenengan tidak tahu kalau dia itu melakukan hal itu nggih. Walis shaghir ya ibnu Qahbah. Ataupun kepada anak kecil dikatakan Ibnul Qahbah nggih, anake begengge. Anake begengge. Ono arek cilik nggih, jenenge ibuke iku mang nggih. Ibunya yang jenengan tuduh atau jenengan katakan begengge. Terus anake jenengan celuk ngoten nggih. Anake begengge, ya ngono nggih. Ya walad zina atau dikatakan anak zina nggih. Anak haram nggih. Jadi anake dipanggil jenengan timbali kelawan anak haram, anak haram. Wa kullu dzalik minal kabair al mujibatil uqubah fid dunya wal akhirah. Maka panggilan-panggilan penuduhan itu bagian daripada dosa-dosa besar yang nantinya akan mendapatkan balasan, yang akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Jadi mboten namung akhirat ternyata al mujibah lil uqubah fid dunya wal akhirah, akan diberikan oleh Allah siksa dunia dan siksa akhirat. Untuk siapa? Bukan yang jenengan tuduh begengge, yang menuduh begengge niku lho. Nggih. Saumpamane nggih. Kula terus ngomongi tentang nggih. PSK sampeyan ngoten nggih. Nek mboten apa cerita tentang iku lho PSK. Padahal kula niki mboten semar dhewe. Kita tidak tahu kalau dia itu memang melakukan hal yang tidak baik, fahisah, zina itu. Atau kemudian ketemu dengan anak orang tersebut. Sing saya tuduh atau saya panggil dengan nama PSK atau begengge niku wae. Anake kula celuk ngono pisan. Nggih. Anake begengge nggih. Lek durane napa to? Lek duro bener ngeri begengge. Halo? Napa? Tolak. Kalau mudah durane napa? PSK nggih pekerja sosial. Pokok PSK niku lah nggih. Jadi pelacur niku lho nggih. Dan niku anake jenengan timbali ngoten pisan nggih. Anake pelacur, anake begengge nggih. Anake PSK. Nek mboten ngoten aten lari jenengan timbali anak zina. Maka ucapan-ucapan kita ini adalah termasuk bagian daripada dosa besar. Dan Allah akan memberikan hukumnya dunia untuk kita yang mengucapkan hal itu.
Jadi makanya semua anak itu dilahirkan dalam keadaan baik, Pak. Wih, bapaknya koyo opo ae, anak itu lahirnya dalam keadaan yang baik. Ngapun dan saumpamane nggih. Kok ono wong lanang, arek lanang karo arek wedok urung rabi terus ngunu-ngunuan. Insyaallah jenengan ngerti. Wis ngunu-ngunuan teman-teman terus anake lahir. Maka bagaimanapun anak itu adalah dalam keadaan baik. Nggih suci nggih. Jadi dalam keadaan baik. Jadi tidak boleh kemudian anak yang tidak tahu apapun itu dengan sifatkan pada ayah ibunya atau orang tuanya yang melakukan hal tidak baik. Ini kumpulan parah. Kenapa anak itu tetap anak yang baik? Maka akan kalau jangan buat angsal nimbali buatan saya. Kita tetap panggil dengan nama yang baik. Perlakukan dengan yang seperti anak biasanya. Ya, jangan kemudian itu kesalahan orang tuanya atau kekhilafan orang tua pun kesani mawon. Ya, sebab bagaimanapun ngapunten ingin kata hari ini yang kita baik belum tentu esok hari. Dan kalau saat ini lho, sing bagus ngaji, zikir, ini kumpulan saya belum tentu nanti kita akan tetap seperti hari ini dalam keadaan baik. Maka jangan pernah melihat dengan penglihatan yang tidak baik kepada orang-orang yang hari ini mereka belum baik. Sebab kita tidak tahu esok hari apakah kita tetap baik atau Allah membalik diri kita menjadi tidak baik. Mereka yang hari ini kita lihat tidak baik, Allah balik menjadi baik. Nah kan, cukuplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk kemudian selalu diberikan ketetapan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakan ampun mengel-mengel ingkang boten sae pun muga ibu ingkang manfaat amin rabbal alamin. Al-Fatihah. La bin hadib. Pengumuman pertemuan jam di sana. Yang mau dahulu belum dikirimi foto-fotonya dan ternyata banyak teman-teman kita alumni yang ada di sana. Maka semoga beliau-beliau yang oleh Allah diuji dengan musibahnya masing-masing, kalian dengan berita di setiap daerah kayaknya itu monopo banjir, monopo mawon, mungkin bersetuju pun kali Allah diberi kekuatan dan kesabaran dilintoni kalian perkara sing luwih sae. Lan mugi-mugi sedaya ingkang nderekaken bantu saudara-saudara sesama muslimnya atau saudara-saudara sesama makhluk Allahnya, manusianya, semua hal itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, khususnya di konco-konco yang hari ini masih berada di lereng-lereng Semeru dan di Sehat. Muga-muga kekuatan dari Allah, dikei kesehatan dari Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muga-muga jenengan sing melok-melok dongaaken budal dhewe ya ora iso wis dongaaken. Muga-muga Allah kita sedaya bareng terus sehat walafiat, didoakan saking perkara-perkara yang boten sae min rahmat kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu salihah wa la tusalli bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi dzillallah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maghdubi alaihim waladhdallin amin. Mugi-mugi kalian bagian Mas Yasin muga juga senang Mas berdoa sedaya rahmati Allah dibarengkan kepada kita sedaya, pitulungi Allah terus dibarengkan kita sedaya, hidayah Allah terus ditetapkan kepada panjenengan sedaya, apa-apa ingkang boten leresi boten sae awon didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan pada ngono kejembaran iman, kejembaran hidayah saya Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Waduk kekurangan, waduk kesalahan, nyuwun hakim maut ikakadah, doakan biaya muslim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya lima adlalta wa la mubaddila lima hakkamta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa na'udzubika minas sakki wa sirki wa siqaq wa nifaq wa riya wa su'il akhlaq wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan tayyiban katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha wa alana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa man ahsana ilaina hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin alaihi afdhalu sholati wa salam bilutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughil maram sanatan ba'da sanatin aman ba'da amin wa alihi wa sahbihi wa sallim li khamsatun ulfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wal lahuma wal fatimah li khamsatun ulfi biha ila khatimah al mustafa wal murtada wal lahuma wal fatimah li khamsatun ulfi biha arwal wabail khatimah al mustafa wal murtada wal lahuma wal fatimah li khamsatun ulfi biha arwal wabail khatimah al mustafa wal murtada wal lahuma wal fatimah li khamsatun ulfi biha arwal wabail khatimah al mustafa ومنهما والفاتمة لخمسة أدري بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى ومنهما والفاتمة لخمسة أدري بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى ومنهما والفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد وسلم عليه